Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di labor biologi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan senantiasa bersolawat mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak yang telah hadir di ruangan ini untuk menghadiri kegiatan aksi nyata saya dalam bentuk diseminasi. Diseminasi kali ini adalah pembelajaran sosial dan emosional. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ada kalimat ini berupa motivasi. Mengetahui tidak cukup, kita harus menerapkan. Kemauan saja tidak cukup, kita harus melakukannya. Ini dari Bruce Lee. Jadi Bruce Lee bukan hanya aktor ya, tapi juga mengungkapkan kalimat motivasi yang memang bisa kita ambil pelajaran di sini. Nah, ini aksi nyata saya. Diseminasi pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik serta tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Nah, tujuan pembelajaran sosial dan emosional ini adalah memahami, kemudian menghayati dan mengelola emosi, yakni kesadaran diri. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif, yaitu pengelolaan diri. Kemudian merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Nah, ini adalah kesadaran sosial. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, itu termasuk keterampilan berrelasi. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini merupakan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini adalah tujuan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kerangka kompetensi sosial dan emosional itu KSEL antara lain tadi adalah kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ruang lingkup kompetensi sosial dan emosional yang pertama bisa kita terapkan secara rutin. Rutin di sini waktu khusus di luar kegiatan akademik. Jadi di luar kegiatan akademik bisa kita lakukan kompetensi sosial dan emosional secara rutin. Kemudian terintegrasi dalam pembelajaran. Kemudian bisa diterapkan budaya atau tata tertib. Jadi ini bukan hanya tingkat kita di sekolah ini hanya dengan kelas, dengan peserta didik, tetapi juga ruang lingkup sekolah, dan ini bisa dijadikan budaya di sekolah sehingga sekolah itu terasa aman, nyaman, dan tentram. Nah, ini pentingnya kompetensi sosial dan emosional dimiliki oleh seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang berikutnya, ruang lingkup kompetensi sosial dan emosional KSE yang saya pilih. Saya memilih salah satu ruang lingkup KSE yaitu terintegrasi dalam pembelajaran. Tadi kan ada 3, rutin, kemudian dalam pembelajaran, kemudian di budaya
sekolah. Jadi yang saya pilih di sini adalah terintegrasi dalam pembelajaran. Nah, alasan pemilihan saya tentang KSE tersebut, yang pertama kesadaran diri. Yang saya harapkan kepada murid adalah murid itu mampu menunjukkan integritas dan kejujuran. Kemudian menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kemudian mempertimbangkan prasangka terhadap teman. Jadi semuanya mereka berprasangka baik, itu adalah harapan saya. Kemudian memupuk efikasi diri. Kemudian memiliki pola pikir bertumbuh dan mengembangkan minatnya dalam belajar. Itu alasan saya mengambil pengembangan KSE dalam kesadaran diri. Yang kedua adalah yang saya ambil manajemen diri untuk KSE dalam pembelajaran. Yang saya harapkan adalah murid itu bisa mengelola emosi diri, kemudian menunjukkan disiplin dan motivasi diri, kemudian menggunakan keterampilan mengorganisir kegiatan dalam kelompok. Karena kita kan sering melakukan pembelajaran, aktivitas pembelajaran itu siswa didudukkan dalam kelompok ya, untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Kemudian memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Nah, di sini siswa-siswi kita itu kalau ditanya cenderung banyak diam. Nah, ini makanya alasan saya mengambil KSE dalam pembelajaran untuk menumbuhkan manajemen diri pada diri murid. Nah, kemudian mengendalikan diri dan dalam kelompok. Dia mampu mengendalikan diri dia juga mampu mengendalikan di dalam kelompok dia. Nah, itu di dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah kesadaran sosial. Nah, yang saya harapkan murid itu mampu mempertimbangkan pandangan, pemikiran orang lain, kemudian mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, kemudian memiliki rasa empati terhadap orang lain, menunjukkan keprihatinan atas perasaan orang lain. Nah, jika kesadaran sosial ini diterapkan dalam pembelajaran, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang mampu sadar sosial. Mereka akan saling menghargai satu sama lain. Yang berikutnya adalah keterampilan berelasi. Nah, yang diharapkan adalah murid mampu berkomunikasi dengan efektif, kemudian mengembangkan relasi melalui bekerja sama dalam kelompok. Yang berikutnya mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok. Nah, di sini Ibu, Bapak, dalam keterampilan berelasi ini sangat penting, apalagi kita kalau melakukan pembelajaran itu kan dalam kelompok. Nah, bagaimana menumbuhkan kepemimpinan dalam kelompok, menumbuhkan kolaborasi dalam kelompok kecil, kemudian antar kelompok. Nah, dia kelompok kecil nih, dari kelompoknya terdiri dari 3 orang. Kemudian kita cari pembahasan yang sama dengan kelompok yang lain, 3 orang juga. Nah, dalam kelompok dia bisa berkolaborasi, dia bisa menjalin kerjasama, berelasi, kemudian kita hubungkan dia antar kelompok. Nah, di situ kita mengajak dia melatih kemampuan untuk berelasi. Ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, yang saya harapkan, saya terapkan dalam pembelajaran, murid itu mampu menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Terkadang siswa kita ini dia mampu, tetapi dia rasa ingin tahunya itu hanya dipendam, tidak diungkapkan. Nah, bagaimana dia akan mengambil keputusan yang bisa bertanggung jawab? Tentunya harus dilatih. Nah, kita selaku guru akan melatih dia untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian mengidentifikasi solusi dari masalah dalam kelompok. Nah, dalam pembelajaran, kalau kita menggunakan metode model pembelajaran, baik itu DL, PBL atau PJBL, tentu ada orientasi masalah yang kita berikan kepada murid kita. Nah, di sini
kita harapkan murid kita itu mampu mengidentifikasi solusi dari masalah yang diberikan, sehingga bisa berkembang solusinya itu. Nah, itulah yang mampu dia ambil untuk keputusan dia dalam pembelajaran, sehingga dia tidak ragu lagi. Nah, kemudian belajar membuat keputusan yang masuk di akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Kemudian yang berikutnya rancangan pelaksanaan pembelajaran terintegrasi, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial dan emosional pada kurikulum merdeka. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk KSE tadi itu sampai ke pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini yang saya terapkan kepada siswa dalam pembelajaran. Ya, terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini diintegrasikan di dalam pembelajaran. Tidak saya lakukan dalam kegiatan rutin atau dalam budaya atau tata tertib. Karena kalau rutin itu tentunya dalam aktivitas harus berkolaborasi dengan pihak unsur kepala sekolah. Kemudian budaya atau tata tertib sekolah juga tentunya ada kolaborasi dengan kepala sekolah serta warga sekolah, termasuk wali murid. Nah, jadi saya ambil di sini terintegrasi dalam pembelajaran. Yang saya harapkan dari pengembangan yang kecil ini adalah ke murid terlebih dahulu. Semoga kedepannya bisa diterapkan ke tingkat sekolah. Baik Bapak Ibu, yang saya terapkan ini mungkin kurang jelas Bapak Ibu. Sudah saya printkan. Contohnya, ini terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Saya terapkan di kelas 11.1 ini tentang ikatan kovalen. Nah, di sini kalau pembelajaran, saya singgung sedikit pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya menyediakan beberapa bahan ajar, itu termasuk konten. Kemudian dalam proses pembelajaran saya menggunakan metode diskusi, kemudian tanya jawab, penugasan, kemudian saya juga melakukan pembelajaran berkelompok, kemudian dalam proses juga melakukan games. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan pembelajaran seperti itu. Nah, itu termasuk diferensiasi proses. Tanya jawab pada saat proses pembelajaran yang mengembangkan potensi diri murid, nah itu termasuk ke proses. Kemudian kalau produk, nah produk itu kita sebagai guru mempersilahkan murid kita menyediakan, mau mengumpulkan itu dalam bentuk video boleh, audio boleh, dalam bentuk tertulis juga boleh. Nah, itu adalah produk. Mau buat dalam bentuk karya, dalam sebuah desain juga boleh, dalam bentuk yang dibuat Ibu Madalena kemarin apa? Jaring laba-laba. Jaring laba-laba juga boleh. Nah, itu diferensiasi produk. Jadi, apakah semua dalam satu pembelajaran itu diferensiasi harus ketiga-tiganya mencakup? Tidak, Bapak Ibu. Tidak, Ibu. Jadi, boleh hanya dua saja gunakan. Nah, di sini di mana letak KSE-nya? Nah, pada kegiatan pembelajaran itu tampak. Nah, yang saya lakukan adalah kompetensi sosial emosional itu yang kesadaran diri, keterampilan berrelasi. Kalau murid dan saling dengan guru itu saling berdoa, salam, itu sudah biasa ya. Nah, itu termasuk sudah KSE. Itu sudah termasuk KSE dalam bentuk. Nah, kemudian menanyakan perasaan siswa kita sebelum mulai pembelajaran. Apakah dia bahagia, apakah dia sedih, ya. Itu kesadaran diri, bagaimana cara dia mengelola emosi dia itu, sedih dia, bahagia dia.
kalau terlibat dalam persepsi. Motivasi juga begitu, manajemen begitu. Kemudian pada orientasi ini kita tentunya pakai diferensiasi. Diferensiasi kita memberikan materi. Kemudian pada KSE itu kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kenapa di sini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab? Disinilah dia akan duduk bersama dengan rekan-rekannya membagi tugasnya. Siapa yang koordinir itu nanti. Nah, di dalam satu kelompok kita ajarkan anak kita menjadi seorang pemimpin bagi rekan-rekan dia, dan itu bergiliran saja Pak Ibu. Misalnya pertemuan kali ini siapa yang menjadi koordinatornya. Nah, nanti pada saat presentasi kita harus bisa mengalahkan anak harus bisa mengalahkan rekannya. Misalnya siapa sih moderator, siapa sih presenternya, siapa nanti notulennya atau timekeeper. Karena pada saat presentasi tentu guru menyebutkan waktu untuk presentasi. Misalnya waktu presentasi 3 menit, harus ada timekeepernya. Notulen itu penting. Jadi anak diajarkan seperti itu step by step, lama-kelamaan mereka akan terbiasa. Saya yakin dan percaya kalau kita satu guru dulu berbuat, 2 guru, 3 guru, nanti ketika sering kita berbuat, seluruh guru berbuat, anak sudah terbiasa. Jadi enak. Kemudian, nah ini ada KSE di setiap pembelajaran, kesadaran diri yang ini tadi. Pada saat diferensiasi konten, nah ketika saya memberikan materi, itu ada kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bingung menempatkan, kita ada kompetensinya seperti tadi. Apa yang dilatih ke anak, itu termasuk ke kompetensi sosial emosional yang mana. Kemudian pada saat mengorganisasikan murid, kesadaran diri, kesadaran sosial, nah kelima-lima KSE itu terlibat di dalam itu. Ketika kita mengorganisir murid tadi dalam kelompok-kelompoknya itu. Kemudian pada saat membimbing penyelidikan, kebetulan itu saya materinya itu ikatan kopalan itu ada ikatan kopalan tunggal, kemudian rangkap 3 sama koordinasi. Jadi ada 8 kelompok, jadi saya bagi kelompok 1 dan kelompok 2 itu 1 pembahasan, 3 dan 4 1 pembahasan, 5 dan 6 1 pembahasan, 7 dan 8 1 pembahasan. Jadi itu saya bagi, ketika itu selesai dalam 1 kali pertemuan. Jadi tidak biasanya kalau dulu saya membuat pertemuan itu, kalau 4 itu 4 kali pertemuan saya. Tapi yang ini, 1 paket ini saya jadikan 1 kali pertemuan. Dengan cara membagi tugasnya yang berbeda-beda. Nanti pada saat kawan yang presentasi, kawan yang lain tentu dia tidak mempelajari itu, dia harus memperhatikan. Nah, di akhir pembelajaran baru saya akan menguatkan materi. Saya tidak memberikan penjelasan ikatan kopalan tunggal itu apa, rangkap itu apa, rangkap 3 itu apa, koordinasi itu apa, tidak di awal. Tetapi melakukan penguatan dan kesimpulan terlebih dahulu dari kelompok-kelompok itu. Setelah melakukan kesimpulan, baru diberi penguatan. Penguatan itu agar anak tidak salah menyimpulkan dari penjelasan teman-temannya. Nah, kemudian pada saat mengembangkan dan menyajikan di sini, itu kesadaran sosial emosionalnya adalah kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. Pada saat mereka presentasi, tentunya mereka harus mengambil sebuah keputusan. Ya, apalagi kalau ada rekan yang bertanya, mereka harus belajar mampu mempertahankan hasil diskusi kelompoknya. Jadi harus mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab seperti apa? Dia mampu menjelaskan alasan dia mempertahankan hasil diskusi itu. Nah, di sana. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi, ini hasil kerja siswa, tentunya kita beri upload, kita beri reward, walaupun hanya dalam tepuk tangan. Nah, itu untuk menumbuhkan rasa empati kita terhadap murid terhadap murid lainnya. Ya. Rasa menghargai. Kemudian yang terakhir ini murid difasilitasi melakukan
pada saat kita melakukan refleksi itu KSE-nya adalah kesadaran diri, kemudian nanti dari pertanyaan itu akan ada manajemen diri. Contohnya di sini, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Nah, itu termasuk kesadaran diri. Itu termasuk kompetensi sosial emosional dan kesadaran diri. Kemudian apa yang diperoleh pada pembelajaran hari ini? Itu manajemen diri. Dia akan mengelola diri dia sendiri. Bagaimana sih apa yang diperoleh dia hari ini? Itu manajemen diri. Kemudian apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan pada pertemuan mendatang? Nah, inilah dia akan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Apa yang akan dia lakukan? Rencana dia ke depan. Nah, itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian kita sudah biasa melakukan evaluasi dari pembelajaran, kemudian juga memberi informasi tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian murid dan guru berdoa. Doa ini tentunya ada kesadaran diri dan kesadaran sosial. Kemudian ini refleksi yang ini, yang di sebelah sini, dari kolom yang ini saya pindahkan ke sini. Informasi yang diharapkan, kemudian pertanyaan. Kemudian ini refleksi bagi guru, terutama saya. Ini saya buat di sana, mengetahui kesesuaian antara tujuan pembelajaran dengan materi yang disampaikan. Refleksi bagi murid itu sangat penting untuk kita. Apa yang dia peroleh hari ini, apa yang dia dapatkan hari ini, murid itu harus tahu. Dan kita juga harus tahu, oh ternyata apa yang kita sampaikan dapat dianak. Kemudian refleksi bagi kita untuk pengembangan kita ke depan. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian penilaian. Baik, silakan Ibu yang mau bertanya. Silakan Ibu Nikmatur Rohmah. Untuk yang persiapan, itu kan murid dan guru saling memberi salam dan berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Di situ ada KSE-nya, kesadaran diri. Yang sering saya lakukan tuh begini Bu, sabar ya. Anak itu ketika doa, itu kan ada yang serius, ada yang main-main, ada yang sikapnya itu acuh tak acuh, kadang sedang memegang apa atau mencari apa. Terus saya mengingatkan, setelah doa selesai yang pertama saya bilang, ulangi doanya dengan serius, dengan hikmat. Saya bilang, ulangi untuk kedua kali. Apakah perlakuan saya ke anak ini bukan menyalahi tidak sesuai dengan KSE ini. Menunggu kesadaran anak, kayaknya kalau sudah 2 kali 3 kali suruh ulangi kayaknya nggak berubah kalau tidak kita ingatkan betul, kita tegur poin-poinnya. Berdoa itu harus begini. Kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nikmatur Rohmah. Nah, Ibu sudah melakukan berdoa di awal pembelajaran, tetapi ada siswa yang bermain, tahapan dipegangnya, tahapan dilakukannya, kemudian Ibu menasehati. Nah, itu tidak menyalahi. Berarti Ibu sudah mengembangkan kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, kemudian manajemen diri. Dengan menasihati seperti itu membuat anak menyadari akan pentingnya doa itu. Jadi bisa juga Ibu pernah mungkin menyuruh anak mengulang kembali, tetapi mungkin entah sebagian, entah beberapa yang Ibu tampak ya, itu disuruh ulang kembali untuk berdoa. Itu nggak masalah, itu tidak menyalahi, dan itu memang untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional. Ya Bu ya, jadi lanjutkan, mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh. Kemudian mereka bisa menerapkan kompetensi sosial emosional pada diri mereka, baik dalam pembelajaran di sekolah maupun mereka dalam berrelasi dengan masyarakat. Nah, Ibu, baik, demikianlah aksi nyata saya diseminasi pembelajaran sosial dan emosional. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat. Ini bukan hanya untuk murid saja, tetapi untuk diri kita sendiri. Ini juga dalam pembelajaran sosial emosional ini saya juga banyak belajar.
bagaimana saya mengelola emosi diri. Baik itu bahagia, baik itu sedih, baik itu marah, ya, bagaimana kita mengelola emosi diri kita. Karena emosi ini bukan hanya amarah, tetapi sedih, bahagia, marah itu termasuk emosi, keadaan emosi kita, perasaan kita. Makanya saya dalam pembelajaran kalau tidak pakai emoji di kelas saya gunakan jempol. Saya gunakan jempol. Coba bahagia nggak hari ini? Kalau bahagia jempolnya 2. Kalau hari ini tidak bahagia atau sedih jempolnya 1. Kalau pakai emoji bagus lagi kalau kita menggunakan fokus. Atau suruh anak pada saat masuk kelas boleh juga. Kalau anak SD itu banyak dia ya dalamnya di mana dia letakkan emoji dia, perasaan dia ketika masuk kelas. Karena itu penting. Ketika nanti ada dia marah-marah dalam kelas, kita tidak tahu perasaan dia sebelumnya. Nah, itu yang saya lakukan saat ini, sedang melatih diri untuk mengembangkan KSE ini di dalam kelas selain pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi